Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, warga KGB IJKKS. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk dapat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Buka hatimu, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita, doa kita, firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Biarlah boleh memberikan kita kekuatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di dalam segala pergumulan kita pada hari ini. Siapkan hatimu, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan syukur bagi Dia, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa. Segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lagi Bapak Ibu, mari kita katakan syukur bagi Dia. Dia Allah yang kuasa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih oh katakan sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama, oh bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Ingatlah kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Bersyukurlah, berterima kasih pada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur atas kebaikan-Mu. Bersyukur untuk nafas hidup yang telah Kau anugerahkan. Bersyukur untuk perlindungan Tuhan di dalam hidup ini. Bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Tidak ada alasan bagi kami ya Bapa untuk tidak menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Engkau sungguh baik, teramat sangat baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi hanya karena Roh-Mu, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa atas
atas kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami mau taruh serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, oleh karena anugerah Allah, kembali kita ada untuk menikmati kasih setia Tuhan di hari ini, di mana kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di hari Kamis ini. Bapak Ibu yang sedang ada di rumah, mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan mulut kita, dengan hati kita yang diangkat kepada Tuhan, supaya kita boleh merasakan kuasa di dalam penyembahan pujian kita pada pagi hari ini. Marilah kita semua umat pilihan Allah, mari kita mau bangkit bagi Yesus. Haleluya. Semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, lagi mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari umat pemenang, katakan bersama-sama, kita mau bangkit bagi Yesus. Dia Allah, sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Mari, mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit,
nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, oh haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, oh haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, oh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus turun. Haleluya. Roh Kudus turun ketika Yesus naik ke sorga dan dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Roh yang sama sudah diberikan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dimeteraikan dan kita hidup di dalam Roh hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hidup kita terus dipenuhi dengan firman Tuhan. Biarlah kuasa mujizat nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku Tuhan,
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Haleluya. Biarlah hidup kami Tuhan dapat menggenapi firman-Mu, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah banyak orang melihat Yesus hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu. Pakailah hidup kami untuk menggenapi firman-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Pakailah hidup kami, pakai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami. Biarlah firman-Mu yang kami baca boleh menguatkan kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menguraikannya. Oh, pakailah Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mau mengajak kita mengambil apa yang ada di rumah, Alkitab yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Kita akan bacakan kitab kudus perjanjian baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kita akan bacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Betul. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu
yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya deritaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebenarnya peristiwa kenaikan Yesus ke sorga sama pentingnya dengan peristiwa kelahiran, sama pentingnya dengan Jumat Agung, sama pentingnya dengan Paskah. Rentetan apa yang sedang dibuat Yesus dan dijadikan sebagai hari di mana setiap orang Kristen, setiap orang percaya merayakannya, itu adalah hari yang sama, tidak ada yang berbeda. Yang menjadi dia berbeda karena kita di dalam budaya kita di masa ini hanya sering merayakan Natal, Jumat Agung dan Paskah. Tetapi sebenarnya rentetan peristiwa ini semuanya adalah satu bagian. Mau kelahiran, mau Jumat Agung, mau Paskah, mau kenaikan Yesus ke sorga, mau hari ketuangan Roh Kudus, semua itu sebenarnya sama. Cuman ada banyak orang-orang Kristen yang hanya sedang merayakan Natal dan Paskah saja. Tetapi ini adalah rentetan peristiwa yang sama, memiliki nilai yang sama, karena ini semua berhubungan dengan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam kisah para rasul ini, Lukas mau berkata kepada Theophilus bahwa apa yang sudah disampaikan Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata bahwa mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan ada tugas yang harus mereka buat dan kerjakan. Tetapi yang menarik bagi saya saudara, di dalam ayatnya yang ke-11 firman Tuhan berkata, Yesus yang sedang kamu lihat, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang di mana Yesus banyak melayani, di mana Yesus banyak bergaul dengan orang-orang Galilea. Dia mau berkata, Yesus yang sedang kalian lihat, yang sedang terangkat ke sorga,
pada suatu waktu akan datang kembali seperti yang kalian lihat hari ini. Yang menjadi menarik bagi saya, dan saya mau mengajak kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Bagian firman Tuhan ini, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, garis bawahi firman Tuhan berkata, datang dengan cara yang sama seperti waktu kalian melihat dia naik ke sorga. Saya mau menjelaskan peristiwa ini disampaikan kepada para murid ketika mereka ada menerima mandat dari Kristus. Di sana dikatakan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan sekian. Saudara, menjadi sekecil katanya. Bukan situ. Saudara, yang menjadi pertanyaan di sini, ketika dia Yesus naik ke sorga dan dia akan datang lagi, saya mempercayai dan setiap orang mempercayai, setiap orang saya mempercayai, setiap orang yang ada di gereja mempercayai karena mereka diajar bahwa Yesus Kristus itu akan datang pada kali yang kedua. Saudara, pertanyaannya, kalau nanti Yesus akan datang dengan cara yang sama pada waktu murid-murid melihat dia naik ke sorga, berarti sungguh berita ini benar bahwa Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua. Itu akan terjadi, dan pertanyaannya, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Kalau kita melihat Tesalonika, kalau kita melihat Timotius, kalau kita melihat 2 Petrus, di sana dijelaskan ketika kita mau menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua, dia mau menggambarkan bagaimana saya dan saudara harus hidup di dalam kesalehan, harus hidup di dalam kekudusan. Tetapi saat pagi hari ini, saya mau melihat konteks yang disampaikan oleh kisah para rasul ini. Apa yang harus saya dan saudara buat sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Apa yang harus saya dan saudara buat? Di dalam ayatnya yang ke-8, di sana jelas diceritakan bagaimana tugas, bagaimana tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang percaya untuk menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Percaya atau tidak, saya mempercayai Yesus Kristus Tuhan, dia akan datang pada kali yang kedua. Pada masa dan waktu yang tidak kita ketahui. Tetapi firman Tuhan yang kami percayai, firman Tuhan yang tercatat itu sungguh sudah menjelaskan bahwa memang dia akan datang pada kali yang kedua. Kita melihat konteks kisah para rasul. Kalau dia akan datang pada kali yang kedua, sekali lagi, apa yang seharusnya setiap orang percaya, saya dan saudara lakukan? Kita melihat ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ingat saudara, saya dan saudara sudah menjadi orang percaya. Dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan saja sudah diselamatkan. Tetapi Roh Kudus ada dan tinggal diam di dalam kehidupan saya dan saudara. Efesus berkata di dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Bahwa saya dan saudara sudah dimeteraikan. Dan itu artinya setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dipenuhi dengan Roh Kudus.
Bagaimana saya dan saudara mau hidup di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Supaya kita mau terus dipenuhi. Itu tergantung bagaimana kehidupan saya dan saudara mau hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik di dalam ayatnya yang ke-8. Dia berkata, kalau Roh Kudus turun. Saudara, pada waktu firman ini dicatat, murid-murid sedang menanti-nantikan itu. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, terjadi di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan berbahasa lidah saudara, tetapi bagaimana mereka berpengalaman dengan kuasa Allah. Dan itu terjadi. Dan peristiwa ini datang lagi, dibaca lagi di minggu pagi, di hari Kamis ini, di hari kenaikan Yesus. Dan saya berani berkata, setiap orang yang percaya, orang-orang itu sudah menerima Roh Kudus. Dan bagaimana saya dan saudara mau dipenuhi oleh Roh Kudus, tergantung bagaimana saya dan saudara mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, di dalam kekudusannya. Jadi saudara, saat ini saya dan saudara sudah menerima Roh Kudus. Jikalau Roh Kudus ke atas kamu, dan saat ini Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saya, ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Di dalam konteks Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-8, dia berkata bahwa kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima dunamai. Kamu akan menerima dinamis. Kamu akan menerima kekuatan yang daripada Allah. Dan ada yang akan kita jalankan untuk menjadi witness. Untuk menjadi saksi. Jadi begini saudara. Apa yang harus saya dan saudara lakukan ketika di konteks Kisah Para Rasul ini, ketika kita sedang menantikan bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua dengan cara yang sama, waktu murid-murid melihat dia naik ke sorga, dengan cara yang sama dia akan datang dan menantikan Yesus akan datang pada kali. Kita mau berkata seperti ini sederhana. Saya dan saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mau berkata ada kuasa yang sudah dia beri di dalam kehidupan saya dan saudara. Kuasa yang ada saat ini, dia mau kita tidak tinggal diam, tapi kita mau pergi, kita mau berjalan, kita mau menjadi saksi bagi Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara hari ini, esok dan seterusnya. Ini berhubungan dengan hari ini, besok dan akan datang. Oh, saudara berkata saya tidak bisa. Saudara ingat, setiap saya dan saudara yang percaya dia di dalam Yesus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus termeterai di dalam kehidupan saya dan saudara. Kehidupan kita saat ini, kita harus pergi menjadi saksi bagi Yesus di dalam kehidupan ini, di dunia ini, di tempat di mana kita tinggal. Pertanyaannya lagi, biarkan Roh Kudus itu tidur di dalam hidup kita. Kuasa itu tidur di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mengeksplornya di dalam kehidupan ini. Saudara, bangkitkan kuasamu. Yesus sudah naik ke sorga. Dia sudah memberikan kita Roh Kudus. Dan dia memberikan kita kuasa. Supaya hari ini saya dan saudara harus menjadi saksi Tuhan. Saya dan saudara harus pergi memberitakan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang yang ada di dunia ini. Dan kita mau memulai di tempat di mana kita sedang ada, saudara. Jadi begini, setiap orang yang percaya, mereka ada diberikan kuasa. Setiap saya dan saudara
yang percaya Yesus sebagai Tuhan, ingatlah bahwa kuasa Allah ada di dalam kehidupan kita. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang akan memampukan kita untuk pergi memberitakan Injil. Kuasa yang akan memampukan kita untuk pergi melaksanakan perintah agung. Untuk pergi melaksanakan mandat yang diberi Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan kuasa. Saat ini saudara, bangkitkan lagi kuasamu. Ingat ini, kita memiliki kuasa karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Saat ini kuasa yang ada di dalam diri kita, mari kita mulai mengeksplornya lagi. Mari kita mulai membangkitkannya lagi. Orang yang hidup oleh Roh akan dipimpin oleh Roh. Saudara, kalau saudara tidak membangkitkan kuasa yang ada di dalam kehidupanmu, engkau tidak dipimpin oleh Roh dan engkau hanya diam dan mati. Tetapi jika engkau dipimpin oleh Roh, engkau akan menjadi saksi Kristus. Engkau akan menjadi witness. Engkau akan menjadi matur di dalam kehidupanmu, di dalam dunia ini. Oh, bagaimana ketika kita akan menantikan lagi dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Ingat, di dalam konteks Kisah Para Rasul mau menyampaikan kepada saya dan saudara supaya kuasa yang ada di dalam kehidupan kita mau bangkitkan lagi supaya kita akan menjadi saksi. Oh, menjadi saksi di tempat di mana kita berada, menjadi saksi di mana kita sedang melayani, menjadi saksi di mana sedang kita ditempatkan. Itu tugas saya dan saudara. Ketika kita mau menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, Dia mau supaya saya dan saudara mengeksplor setiap kuasa itu, supaya kita boleh menjadi saksi di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan dipenuhi dengan kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, ketika kita menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, marilah kita menjadi saksi Tuhan. Ingatlah bahwa kuasa Allah ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saat ini bagaimana kita mau mengeksplor kuasa itu, kemampuan itu yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara untuk pergi menceritakan bahwa Yesus yang naik ke sorga, Dia yang akan datang kembali untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita di bumi ini, saudara. Bagaimana saya dan saudara akan menjadi saksi? Saya selalu mengajar kepada umat-umat Tuhan, kepada jemaat saya hanya ada dua hal. Yang pertama menjadi saksi, kita mau pergi memberitakan Injil bahwa sesuai dengan kitab suci, Yesus yang sudah datang, sesuai dengan kitab suci di mana Dia sudah mati, Dia dibangkitkan. Tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan, Dia naik ke sorga. Berita Injil itu yang harus kita sampaikan kepada semua orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya saat ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka boleh hidup di dalam pertobatan, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu hal yang pertama yang saya ajarkan. Yang kedua yang saya ajarkan kepada umat-umat Tuhan, bagaimana supaya saya dan saudara bisa menjadi saksi. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan ini boleh menggenapi firman-Nya. Orang akan melihat, oh begini cara setiap orang yang hidup di dalam Yesus. Oh begini cara hidup orang Kristen. Mereka penuh dengan kesalehan. Mereka penuh dengan ketaatan. Mereka penuh dengan kesetiaan. Apakah tidak ada masalah saudara? Ada tentunya. Ada tantangan. Ada persoalan, ada pergumulan, sehingga kita kemungkinan menggerutu dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan setiap orang yang mau menjadi saksi Kristus akan berbuah bagi banyak orang, saudara. Itu dua hal yang sedang saya sampaikan, yang saya
Tuhan yang dipercayakan untuk saya layani. Hanya ada dua hal. Yang pertama, kita mau menyampaikan berita Injil yang kita ketahui. Yang kedua, kehidupan kita mau menjadi berita Injil supaya dapat dibaca, supaya dapat dilihat oleh banyak orang. Salah satu cara bagaimana saya dan saudara saksi, kita sudah dipenuhi kuasa, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saat ini marilah kita mulai memberitakan Injil, menjadi saksi, memberitakan, menceritakan, dan biarlah kehidupan kita boleh dilihat orang supaya mereka dapat melihat Kristus di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di rumah, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan kuasa Allah. Ada kuasa di dalam kehidupan saya dan saudara, disampaikan oleh firman Tuhan, supaya kita dapat pergi mengolah, memanifestasikan kuasa Allah di dalam kehidupan kita, dengan pergi memberitakan, menyampaikan, menceritakan Injil kepada semua orang, supaya orang mengenal, melihat Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara di dunia ini. Yesus pada kali yang kedua, kita boleh menyampaikan tugas kita, kita boleh memberikan saksi, kita boleh menjadi saksi Yesus, dan orang boleh mendengar dan boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang boleh melihat kehidupan saya dan saudara, dan mereka boleh memuliakan Allah Bapa di sorga. Saudara, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Apa yang harus kita buat? Kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi saksi, pergi menceritakan kepada orang-orang yang belum percaya siapa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita boleh menjadi saksi. Kehidupan ini boleh menjadi berkat, boleh berbuah bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Ini tugas saya dan saudara, dan ini yang disampaikan Tuhan ketika kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita harus melaksanakan tugas kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah, memberikan kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mau bekerja untuk Tuhan, karena saya dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Marilah saya dan saudara boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di Sandai, yang ada di mana saja, supaya mereka boleh mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kuasa untuk memampukan kita menjadi saksi bagi Yesus di tengah-tengah dunia ini, saudara. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Lagi Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lagi saudara Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin, amin, amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Allah turut bekerja di antara kita. Bekerja di antara kita bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Roh Allah yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, kuasa di dalam hidup kita, supaya kita dapat menjadi saksi, supaya kita dapat menjadi saksi bagi Yesus. Haleluya, 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 Bapa, biarlah ya Tuhan ketika kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mau belajar dari kitab para rasul ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi saksi Yesus, menceritakan Yesus Tuhan sebagai juru selamat kepada banyak orang. Dan biarlah kehidupan kami secara pribadi boleh menjadi surat-surat Kristus, boleh menggenapi firman-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan ini boleh menghasilkan buah-buah dan berbuah lebat, supaya orang dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu menantikan kedatangan-Mu
Tetapi biarlah kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid Kristus. Hamba-Mu mau berdoa untuk setiap orang percaya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan sudah diberikan kuasa oleh Allah, supaya kami dapat ya Tuhan menjadi berita Injil. Kami boleh menyampaikan Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada orang-orang yang dapat kami jangkau di mana saja. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi saksi Kristus, supaya orang dapat melihat Yesus dalam kehidupan kami, dan mereka boleh memuliakan Allah Bapa di sorga. Hamba-Mu mau berdoa untuk setiap orang percaya, supaya kami mengerti, menyadari akan tugas yang diberi Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu. Haleluya Yesus. Bapa, hamba-Mu mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Allah terus pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 yang sedang kami alami Tuhan. Berikanlah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat ya Tuhan, di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok, supaya kami boleh mengikuti anjuran protokol kesehatan yang sudah disampaikan, supaya kami putus mata corona di dalam negara kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk pemerintah yang sedang bekerja keras ya Tuhan, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Ada TNI, Polri, dan jajaran para menteri dan instansi terkait. Biarlah Tuhan Yesus tolong supaya kami dapat bekerja bersama-sama. Berikanlah mereka ya Tuhan hikmat dan marifat, supaya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai abdi negara dengan benar ya Tuhan. Berikanlah mereka roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap program pemerintah yang sedang dilaksanakan, supaya dapat membantu ya Tuhan orang-orang miskin, orang-orang yang terdampak dengan COVID-19 yang tidak bekerja. Supaya penyaluran-penyaluran bantuan-bantuan ini boleh disalurkan dengan semestinya ya Tuhan. Terdampak dapat merasakan manfaatnya ya Bapa. Menjauhkan dari segala tangan-tangan oknum-oknum yang jahat yang hanya mencari keuntungan diri sendiri ya Tuhan. Di dalam nama Yesus berikanlah mereka rasa malu di tengah-tengah COVID-19 ini ya Bapa, supaya mereka dapat menyadari bahwa diri mereka orang yang mapan, orang yang mampu, orang yang kaya, tetapi mereka masih mau mengambil hak orang-orang miskin. Sadarkan mereka ya Tuhan. Tolonglah pemerintah yang ada di pusat sampai pemerintah yang ada di desa-desa, RT RW sekalipun, supaya kami dapat bekerja bersama-sama dengan pemerintah pusat, masyarakat yang ada, supaya dapat mematuhi melaksanakan anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami hanya berdoa Engkau pulihkan bangsa kami dari keterpurukan ekonomi yang sedang terjadi, dari masalah sosial yang sedang dialami. Di dalam nama Yesus dipulihkan oleh Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan daerah kami Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Sandai. Tolonglah Bapa di sorga supaya ya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang dijalankan, supaya masyarakat ya Tuhan yang terdampak dapat merasakan manfaat dari bantuan-bantuan yang sedang digalakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Tuhan Yesus tolong. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk kami yang ada di Sandai. Di dalam nama Yesus diberkatilah Sandai dan sekitarnya. Diberkatilah masyarakatnya ya Tuhan. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan masyarakat yang ada di Sandai, yang sedang berwirausaha, toko-toko yang sedang berdagang, yang sedang memiliki usaha rumah-rumah walet dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan daerah pertanian, perkebunan, peternakan ya Tuhan, perikanan ya Bapa, pertambangan dan lain sebagainya yang ada di Sandai.
biarlah semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Masyarakatnya diberkati, hasil alamnya diberkati melimpah-limpah. Kami rindu kesejahteraan Sandai boleh menjadi kesejahteraan kami juga. Dan hamba-Mu mau berdoa khusus untuk umat-umat Tuhan, donatur dan sponsor kami. Di dalam nama Yesus diberkatilah mereka oleh Tuhan. Apa saja yang sedang dikerjakan oleh tangan umat-umat Tuhan, di dalam nama Yesus diberkati. Yang sedang menjalankan usaha pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Yesus diberkati. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati usaha mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati di mana saja mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati donatur dan sponsor kami. Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Inilah kerinduan kami ya Allah Bapa. Biarlah Tuhan kami dari segala malapetaka dan kesakitan. Gantilah dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa. Diberkatilah umat-umat Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Diberkatilah setiap donatur dan sponsor di dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Apapun yang sedang dikerjakan oleh tangan umat-umat Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Beri keberhasilan, beri kesuksesan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Biarlah berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus kiranya boleh turun memenuhi kehidupan umat Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya.
Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin.